Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Berjumpa lagi dengan Ibu Alia Nur Fitri. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teknologi konstruksi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online menggunakan aplikasi Schoology dan Zoom Cloud Meeting, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teknologi konstruksi, mendeskripsikan perkembangan teknologi konstruksi, mengidentifikasi jenis-jenis teknologi konstruksi, mengidentifikasi bahan dan alat pembuatan model bangunan dengan teknologi konstruksi, menjelaskan teknik dan proses pembuatan model bangunan dengan teknologi konstruksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teknologi konstruksi. Apa itu teknologi konstruksi? Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, contohnya rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Selanjutnya kita membahas mengenai perkembangan teknologi konstruksi. Awal mulanya teknologi konstruksi kita kenal dengan adanya gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal, yang kemudian berkembang menjadi rumah bilik, dan kemudian berkembang menjadi rumah yang terbuat dari besi, baja, tembok, dan lain sebagainya yang sebagaimana yang kita lihat saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama ada proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman atau biasa disebut residential construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Kita ambil contoh, untuk yang pribadi itu adalah rumah yang kita bangun sendiri, sedangkan yang massal contohnya itu bisa berupa apartemen maupun bangunan perumahan, di mana di dalamnya terdapat sarana penunjang seperti adanya masjid, saluran air, juga sarana-sarana ibadah lainnya. Selanjutnya ada proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini menekankan pada dua hal. Yang pertama, pertimbangan konstruksi, yaitu pada teknologi yang praktis, lalu pertimbangan konstruksi pada peraturan bangunan setempat. Selanjutnya ada proyek konstruksi teknik sipil. Yang pertama, karakteristiknya ini pemiliknya atau pemilik proyek atau ownernya biasanya pemerintah. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting. Selanjutnya, proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit, artinya tidak untuk mencari keuntungan. Lalu yang utama ini mengutamakan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya ada proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Lalu pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Selanjutnya ada fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya, yang kita lihat dari jenisnya tadi ya. Yang pertama itu ada sebagai tempat tinggal, seperti bangunan konstruksi perumahan. Lalu ada juga yang berfungsi sebagai mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, contohnya proyek konstruksi bangunan gedung. Lalu ada yang berfungsi sebagai mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi, misalnya ada bangunan jembatan, tower, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan coba mempelajari bagaimana cara membuat produk konstruksi miniatur rumah. Jadi pemahaman kita mengenai teknologi konstruksi kita coba terapkan dalam proses pembuatan produk miniatur rumah. Yang pertama kita harus mengenal bagian-bagian dasar rumah. Yang pertama itu ada bagian dasar atau bagian bawah. Yang kedua ada bagian tengah atau ruangan rumah. Yang ketiga ada bagian atas atau penutup rumah. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ada bagian bawah atau dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai jenis bahan, seperti tanah, keramik, kayu, dan lain sebagainya. Lalu di bagian tengah ini tentu letaknya di bagian tengah rumah, terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur.
Selanjutnya bagian atas atau penutup rumah. Model dan bahan bagian atas rumah ini harus kuat dan kokoh karena dia berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di bawahnya, seperti menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alatnya berupa penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Untuk bahannya ada polistirena atau yang kita kenal styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. Lalu cara teknik pembuatannya ini ada dua, ada teknik sambungan tetap atau permanent joint. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat lepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya ini paku keling dan sambungan las. Lalu ada sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur dan baut atau ulir dan sambungan pasang. Selanjutnya, bagaimana caranya atau proses pembuatan rancangan konstruksi rumah. Ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, rancangan bentuk atau sketsa. Yang kedua, ada rancangan proses pembuatan. Kita bahas yang rancangan bentuk atau sketsa. Nah, sketsa di sini merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Dan dalam tahap pembuatan rancangan ini, kamu memerlukan daya kreativitas, artinya kita dituntut untuk mengeluarkan kreativitas kita sebaik mungkin sehingga nanti produk yang dibuat pun akan bagus ya. Selanjutnya ada rancangan proses pembuatan. Nah, kalau rancangan proses pembuatan ini perlu dibuat supaya nanti kegiatan produksi dapat dilakukan dengan terarah sehingga ketika sudah ada desainnya kita mudah tinggal melakukan tahapan-tahapan pembuatannya. Nah, tahapannya apa saja? Ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja pembuatannya. Jadi kalau Ibu simpulkan, yang pertama kita membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu, setelah itu kita membuat rancangan proses pembuatan. Nah, proses pembuatan itu meliputi dari alat bahan, serta tahapan dalam proses pembuatannya. Sehingga prosesnya terarah dan nantinya bisa dihasilkan produk yang sesuai dengan sketsa gambar yang sudah kita buat. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.